my channel Eke Future TV. Nah, di sini kita berada sudah di Taman Sari yang ada di Yogyakarta. Ya, harga tiketnya masuk itu sekitar 15.000 per orang. Kalau satu regu, satu grup itu 10 orang. Jadi total ada 150 orang. Dengan kapasitas itu, dengan ketentuan apabila kita merekam dengan kamera yang gede kayak DSLR itu dikenai biaya tambahan 3.000. Kalau dengan drone juga itu ditambahi 35.000 dan atau tidak diperbolehkan. Nah, ini sekarang kita sudah di nanti di lingkup sini karena sifatnya apa namanya sama guide-nya, kasih pengarahan apa sejarah-sejarahnya gitu. Mari kita saksikan. Dan yang belakang kalau kita sudah digeser, ada pemandu yang di belakang kita harus geser. Jadi kita bukan dalam arti saya yang ngejar-ngejar, tapi memang aturannya sudah gitu ya. Oke, mari. Nah, kita foto-foto dulu ini di Taman Sari Yogyakarta. Satu posisi. Kita masuk ke apa namanya Taman Sarinya. Permisi ya. Selalu pendek, bukan dalam arti orang yang mandi pendek, tapi simbol biar orang itu tidak punya kesombongan. Jadi seperti raja pertama sampai yang sekarang ke-10 itu selalu merangkul rakyat, tidak membedakan antara satu dan yang lain, biar selalu rendah hati, tidak ada kesombongan, semua rakyatnya sama. Oke, sini. Tapi ini dulu yang mata cuma sampai Sultan ketiga. Jadi Sultan keempat sampai yang sekarang ke-10 sama sekali sudah nggak pernah kesini lagi. Karena sisanya sudah untuk umum. Ini ada pohon, kalau belum pernah ini buah ini namanya buah kepel. Buahnya seperti sawu, kalau sawu kan di dahan, kalau ini di batangnya. Buah ini kenapa ditanam di lingkup Taman Sari? Karena ini menurut sejarah, menurut cerita buah ini kesukaannya raja. Jadi raja Ini namanya adalah buah kepel yang apabila sudah matang besarnya sekepal orang dewasa. Yang orang katanya bisa meningkatkan stamina orang dewasa friend. Sudah matang itu. Nah, ini matangnya nanti kalau sudah sekepel, makanya namanya buah kepel. Kalau belum sekepel belum matang. Ini masih mentah. Manis, lebih manis, lebih harum daripada sawu. Kalau sawu kan isinya petik. Kalau ini isinya seperti salak atau buah kempos gitu. Oke, kita lanjut. Siapa satu grup bisa saya bantu? Foto-foto dulu ini. Ya, foto-foto dulu. Yuk, silakan. Habis foto-foto kita langsung masuk ke kolam renangnya. Masuk ke kolam renangnya. Kok kolam renang? Coba. Kita sekarang berada di dulu nih tempat pemandiannya selir dari raja-raja. Oke mas, kita ke sana dulu, kita geser dulu, nanti kita lewat sini.
berhubung masih COVID, jadi per kelompok itu dibatasi 10 orang dan harus cepet-cepetan kita geser lagi. Yang lain yang mau foto di YouTube sini. Sorry Om. Siapa yang mau foto? Kalau enggak kita gesernya banyak. Nah, Sultan Tapi istrinya banyak. Istri mandinya di sebelah sana. Sana. Ini untuk anak-anaknya tapi putri. Karena Oh, laki-laki yang boleh masuk cuma raja sendiri. Nanti dari tadi saya sebut istri-istri, ada yang istrinya mungkin ada yang 5, mungkin masih wajar. Ada lagi sultan yang istrinya 17. Oke. Ada lagi sultan yang memecah rekor. Ada sultan yang sultan ke-7. Saking kaya rayanya, punya perkebunan, bisnisnya sukses, sampai sekarang punya peninggalan Hotel Ambarukmo. Oh. Gula Madu Kesmo yang ada di Jogja itu kan peninggalan Sultan ke-7. Oh iya. Karena saking kaya rayanya, istri Sultan ke-7 itu 40. Istri 40, anaknya 80. Tapi di lingkup sini cuma yang make, cuma sampai Sultan yang ketiga. Oh. Mungkin kalau Sultan ke-7 pakai sini kolonnya tidak cukup untuk istri 40. Nah nanti itu ada jendela yang atas, itu tempat untuk ngintipnya raja. Jadi raja ngintip melihat istrinya pada mandi, kan istrinya semua pakai kemben. Iya. Misalkan istrinya istrinya 5, kembennya juga warnanya harus 5, tidak ada yang boleh sama. Supaya Sultan untuk milihnya tidak keliru karena saking banyaknya istri, makanya kembennya tidak ada yang sama. Nanti salah satunya dipilih, Sultan turun berdiri di tangga sana. Istri-istri tahu kalau Sultan sudah berdiri di tangga sana, semua pada mendekat membentuk lingkaran. Kenapa? Karena Sultan sudah membawa sekepak bunga. Tujuan bunga ini untuk melempar mana yang dikehendaki. Mungkin karena dari awal ingin kemben merah, ya yang dilempar kemben merah. Yang merasa kena lemparan bunga, minggir biar lebih bersih lagi, mandi di sebelah selatan. Selatan sana itu ada kolam lebih kecil khusus untuk istri yang kena lemparan bunga. Nanti biasanya Sultan ngikuti dari belakang, mandi bersama. Yang lain tunggu giliran, entah kapan kena lemparan bunga. Tapi yang jelas untuk rutinitas mandi tetap di keraton. Ini cuma sebatas kalau raja mengendaki. Kalau tidak mengendaki sini tetap kosong. Tapi meskipun kosong, 24 jam ditunggu oleh para prajurit di luar benteng sini. Karena di luar sini sebelum jadi perkampungan kita dikelilingi hutan lindung. Oke, kita sekarang mau pulang istri pilihan. Nanti lebih bagus di sana langsung untuk foto-foto. Nah, ini jalan monggo foto-foto sekitar sini. Kita lanjut ke istri pilihan, bro. Iki rek arek iki rek. Ketok ning kameraku terus iki. Iya. Lu bagi-bagi ya. Yang sebelah Tak telepon YouTube-ku kok. dari sini tempat tidurnya raja. Tempat tidurnya raja. Siap. Foto di sebelah ini jadi biar kita Sekarang kita berada di tempatnya raja. Oh ini cuma segini. Jalan raja itu di sana. Di tempatnya yang kecil. Sekarang kita di pemandian asli untuk putri selir pilihan raja ini. Cuma tempatnya hampir sama, cuma yang ininya lebih kecil. Ini yang tadi diterangkan oleh guide-nya. Jadi khususan untuk raja sama istrinya yang dipilih tadi. Cek perampang istri raja ya. Ki sapa ganti ya? Padha ijone apa mergo? Senane ning ngarep kamera aku terus kok. Wow, istimewa, bro. Ini tempatnya apa iki ya? Ndase hati-hati lur. Ndase hati-hati. Kita sekarang kita menuju ke masjid bawah tanah, masjidnya Doraemon. Iya tak? Iya, TV. Ini kita menuju ke ban kain dari serat bambu. Kita turun lor.
Mudun ya. sama masyarakat sama abdi dalam. Yang belakang turunnya kameranya dulu ya. Ini kepala saya. Sejarah iki ning ngarep bro. Ya foto, teman foto lah. Ini lorongnya menuju masjid bawah tanah. Sekarang kita ada di lorong menuju masjid goa. Ini ternyata masjid goanya. Ternyata Yang sejalan sana untuk peralatan sholat, sajadah, tasbih, tikar itu ditaruh di sana. Sholat jamaahnya membentuk lingkaran. Ini untuk jamaahnya perempuan, yang atas itu laki-laki. Perpaksanya kalau jamaahnya penuh atas sama bawah, imam ada dua, sini sama atas sejajar. Kenapa harus dua? Karena dulu belum ada pengeras suara. Ini ada dua nama, masjid bawah tanah bisa, nama masjidnya ada di bawah tanah, atau ada yang sebut sumur gemuling. Gemuling itu bulat, dalam arti sumur ada di bulatan. Ini sumurnya tadi di foto ini tempat untuk wudhu. Tangga itu dihitung ada 5, karena filosofinya rukun Islam kan ada 5. Terus tangga yang bawah sampai atas sana itu dihitung ada 9 tangga, karena Islam masuk ke tanah Jawa yang membawa wali songo atau wali 9. siap. Terus ya, Sultan. Dari awalnya dari Sultan pertama, tapi ini yang pakai cuma sampai yang ketiga. Nanti imamnya di sini, kalau misalkan atas bawah tetap meskipun sini jamaahnya perempuan, imam tetap laki-laki. Karena imam kan suatu yang memimpin. Oke, kita foto-foto sama. Net bro. Oke, kita lanjut ke Istana Air, katanya bapaknya gitu. Istana yang dibuliti sama air. Tapi sekarang sudah namanya sudah ganti, bukan istana air tapi istana rumah, maka istana dikelilingi rumah. Sekarang dikelilingi istana rumah gitu, tanya-tanya gitu. Oke, hati-hati, das mulur, hati-hati dase. Dulu pembuatan ini kerja roda apa gimana? Nah, dari abdi-abdi dalam yang bekerja di keraton itu kan banyak. Dan juga yang punya ide raja, tapi arsiteknya orang Portugis. Oh, arsiteknya orang Portugis. Makanya gayanya kayak gitu. Ini rombongan pengaca ini. Sekarang kita ada di Tanjakan. Katanya dulu sih ini lumayan capek, muternya lumayan jauh. Di situs Pulau Kenangar. Kita sekarang ada di danau tempat ini. Kita masuk dalam lorong lagi, bosku. Sampai jalan-jalan. Tadi bisa di pojokan sana ada yang nyanyi, ya mas, suaranya menggema dari atas ternyata. Walhasil setelah kita jalan-jalan muter-muter, sekarang kita
selesai sampai di pintu keluar.